Selamat datang di channel Teori Konspirasi. Pada video pertama ini, saya akan bahas tentang misi terselubung IMF dan Bank Dunia. Pernahkah Anda mendengar ungkapan serigala berbulu domba atau menonton sebuah film yang bertemakan agen rahasia yang tugasnya menyamar menjadi agen negara lain demi kepentingan negara yang merekrutnya? Jika iya, maka Anda akan mudah memahami postingan ini. Mari kita bahas. Dalam situs resminya di www.imf.org/id dijelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF berfokus pada isu-isu makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Kedua lembaga tersebut dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Pasti kamu akan berdecak kagum dan menaruh simpati kepada kedua lembaga asing tersebut. Tidak heran bila ada suatu negara yang bersedia menyambut kedatangan mereka dengan begitu meriah, mewah, dan gila-gilaan. Tetapi benarkah tujuan kedua lembaga asing ini begitu mulia seperti yang mereka gembar-gemborkan itu? Untuk menjawabnya, marilah kita flashback beberapa puluh tahun ke belakang. IMF bersama dengan saudara kembarnya Bank Dunia, sebagaimana telah dijelaskan di atas, lahir di Bretton Woods pada tahun 1944. Secara sederhana, IMF berfungsi sebagai bank sentral dunia, sedangkan Bank Dunia bertindak selaku tangan pemberi pinjaman. Sementara itu, dana yang dipinjamkan tersebut adalah dalam dolar Amerika Serikat yang tidak lain adalah mata uang fiat ciptaan dari The Federal Reserve System atau kita singkat The Fed, sebuah lembaga perbankan atau pencetak uang yang dimiliki oleh segelintir elit swasta yang berpusat di Amerika Serikat. The Fed lah yang bertanggung jawab mencetak dolar-dolar Amerika yang kita kenal saat ini. Jadi, bila kita sederhanakan lagi, IMF dan Bank Dunia itu tidak bisa dipisahkan dengan The Fed. The Fed bertugas sebagai produsen alias mesin pencetak mata uang fiat berupa dolar AS yang create out of nothing, atau kita sebut dicetak dengan ketiadaan, sebab tak satu benda pun disematkan sebagai cadangan untuk mencetak kertas-kertas mungil tersebut. Sedangkan IMF dan Bank Dunia bertugas sebagai kaki tangannya untuk menyalurkan dolar-dolar fiat tersebut kepada negara-negara yang miskin dan berkembang. Tidak serta-merta sebagai bantuan gratis, melainkan dengan jaminan kekayaan alam negara penerima bantuan. Dan The Fed itu sendiri, menurut G. Edward Griffin, yaitu seorang penulis The Creator from Jekyll Island, dibentuk dari pertemuan rahasia segerombolan elit yang terdiri dari pengusaha dan bankir kaya. Jekyll Island adalah sebuah pulau super mini yang bahkan tidak nampak di dalam peta Amerika Serikat. Pertemuan yang berlangsung pada tahun 1910 itu dihadiri oleh Morgan, Rockefeller, Rothschild, Warburg, Dunlop, Senator Aldrich, dan seorang birokrat Departemen Keuangan yaitu A.P. Andrew. Mereka ini biasa disebut dengan kartel perbankan, meskipun tidak semuanya berprofesi sebagai pemilik bank secara langsung. Dalam pertemuan yang sangat tertutup tersebut dihasilkan 5 kesepakatan rahasia, yaitu yang pertama adalah monopoli perbankan, yang kedua adalah monopoli penciptaan uang fiat untuk dipinjamkan, dan yang ketiga adalah menguasai waduk raksasa cadangan mata uang seluruh dunia. Yang keempat, memindahkan kerugian kepada pembayar pajak melalui bailout. Yang kelima adalah meyakinkan anggota Kongres AS bahwa skema tersebut untuk melindungi publik. Tidak mudah memang untuk meyakinkan Kongres, namun usaha mereka berbuah manis setelah 3 tahun. Pada 1913, meskipun secara diam-diam dan penuh dengan intrik,
disetujuilah The Federal Reserve Act atau Undang-Undang Federal Reserve yang sekaligus menandai berdirinya bank raksasa tersebut. Kemudian butuh waktu lebih dari 30 tahun, akhirnya agenda yang lebih besar pun mereka lanjutkan, dibentuknya IMF dan Bank Dunia, yaitu tak lepas dari rencana matang yang sudah mereka susun puluhan tahun yang lalu. Masih menurut Edward Griffin, tujuan tersembunyi pada pembentukan IMF dan Bank Dunia tersebut adalah untuk menghapus penggunaan emas dan standar emas sebagai dasar moneter dunia. Dan tugas ini telah dengan sukses dilakukan oleh Presiden Nixon pada tahun 1971 yang dalam pidatonya mengatakan bahwa mulai saat itu setiap dolar yang dicetak tidak lagi dihubungkan dengan emas. Peristiwa ini menandai berlakunya sistem mata uang fiat. Namun sebenarnya usaha mereka itu tidak hanya berhenti di sini. Tujuan mereka adalah ingin menguasai dunia sepenuhnya di dalam sebuah tatanan yang baru atau biasa kita kenal sebagai The New World Order. Untuk mencapai tujuan itu disusunlah sebuah metode penipuan super canggih yang dinamakan Perpetual Debt Play atau permainan hutang abadi. IMF dan Bank Dunia yang tugasnya menjajakan dolar ciptaan The Fed akan dengan seksama menilai kelayakan suatu negara yang akan mereka hutangi. Dan perlu dicatat, sebenarnya mereka bukan memberikan bantuan sebagaimana sering digembar-gemborkan oleh media. Yang mereka jajakan sekali lagi adalah hutang yang berbunga. Sama seperti berurusan dengan bank komersil dimanapun, negara yang berhak menerima pinjaman haruslah memiliki agunan, biasanya dalam bentuk sumber daya alam yang melimpah. Ketika hutang sudah dikucurkan, IMF dan Bank Dunia sejatinya tidak mengharapkan pelunasan. Mereka tidak butuh cicilan, sebab yang mereka inginkan adalah penguasaan atas negara yang mereka hutangi. Mata uang fiat hanyalah counterfeit money alias uang tipuan karena diciptakan dari awang-awang, dan karenanya pinjaman atau hutang yang berasal dari uang fiat ini dinamakan pretended loan atau pinjaman tipuan. Jadi para kreditor, dalam hal ini IMF dan Bank Dunia, adalah pelahap aset-aset real. Sedangkan negara-negara penerima pinjaman hanya menikmati perangkat kertas atau bahkan hanya perangkat lunak berupa mata uang fiat di dalam kedipan byte komputer. Inilah korupsi terbesar sepanjang sejarah perbudakan, penjajahan versi modern, atau lebih dikenal dengan istilah neokolonialisme dan imperialisme. Mau bukti? Negara-negara berkembang yang disasar oleh IMF dan Bank Dunia di belahan benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebelumnya adalah negara-negara yang perekonomiannya normal, bahkan ada yang berperingkat bagus atau sangat bagus. Dari hasil penelitian dari 20 negara penerima pinjaman kedua lembaga ribawi tersebut, tak satu pun yang bertambah baik, entah itu secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai kebalikannya, hasil kerja dari dua lembaga tersebut malah menunjukkan kemerosotan, antara lain dalam bentuk inflasi ribuan persen, resesi berulang-ulang, depresi, kejatuhan pasar saham, black money market, pemalsuan uang, instabilitas politik dan keamanan, kelaparan, penyakit yang mewabah, pengangguran yang meningkat pesat, korupsi, dan sebut saja sederet kemunduran yang lain. Hal itu semua tidak lain adalah karena dua hal. Yang pertama, yang dijajakan oleh IMF dan Bank Dunia hanyalah hutang dalam bentuk mata uang fiat yang tak lain hanyalah kertas-kertas biasa, atau kita sebut juga toilet paper, jika berbentuk mata uang kertas dan tak mempunyai cadangan benda berharga sebagai pendukungnya. Kedua, seperti yang telah disebutkan, sifat dari hutang yang mereka tawarkan sejatinya adalah tipuan belaka. Yang mereka harapkan sebenarnya adalah ketergantungan negara yang berhutang kepada sang pemberi hutang atau perusahaan atau negara yang berafiliasi dengan mereka, sehingga bila suatu negara gagal membayar hutang, maka mereka bisa leluasa
menyedot kekayaan alam tersebut atau dengan leluasa mengendalikannya. Sekian, terima kasih.